Businessman Opinion. Menteri BUMN Erick Thohir membuka wacana untuk memberi libur 3 hari dalam sepekan kepada pegawai BUMN. Wacana itu dilatar belakangi aspek kesehatan mental para pegawai BUMN. Menurutnya 70% dari generasi muda saat ini memiliki masalah berkaitan dengan isu kesehatan mental. Apa komentar Anda mengenai wacana libur 3 hari dalam seminggu untuk karyawan BUMN demi kesehatan mental karyawan ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816-924-924 kami buka untuk Anda. Ya, meliburkan pada saat kondisi bekerja itu baik sebetulnya, tapi bukan itu mungkin krusial problemnya. Mental kita itu terbangun dari paling basic, yaitu keluarga. Kemudian pendidikan di sekolah, terutama kalau dulu ada pendidikan moral Pancasila dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya basic human life atau kebutuhan makhluk hidup itu selain fisik, mental juga mesti sehat. Hubungan sosial dan lain sebagainya. Bukan liburnya ditambahin. Kalau liburnya ditambahin 3 hari untuk BUMN, kalau dianya tetap stres juga, jalan-jalan juga dan kehabisan uang segala macam, ya tetap aja ujung-ujungnya nanti bisa korup dan lain sebagainya. Terus gangguan mental tetap ada gitu, ya. Jadi konsepnya basicnya dulu yang diperbaikin. Jadi Pak Erick idenya sih boleh aja. Mengenai 70% dan lain sebagainya itu memang betul. Saat ini juga anak-anak sekarang mentalnya juga udah mulai lemah dibandingkan dengan generasi sebelum-sebelumnya. Ya, jadi menurut saya tak efektif seperti itu. Terima kasih. Ya, menurut pendapat saya perlu dipertanyakan juga ya komentar dari Pak Erick Thohir. Berarti selama ini pegawai pemerintah ini sudah banyak sakit mental. Jadi benar apa yang dikatakan, memang kalau orang bekerja itu ya kalau Jumatnya udah kerida ya, antara kerja dan tidak. Sabtu dapat libur, Minggu libur, ya udah sekaligus 3 hari libur. Tapi paling tidak apa yang statement dari Pak Ada hari ini perlu diperhatikan, bahwa ini sindiran buat seluruh pegawai BUMN yang pada sakit mental. Mungkin itu dia punya tujuan. Demikian. Agak mengherankan bahwa tahu saya masih banyak BUMN yang reputasi atau performance-nya masih belum baik, alias belum bisa memberi revenue atau keuntungan yang baik. Tapi dengan revenue belum baik pun katanya udah 70% kena gangguan mental. Jadi apakah salah pilih ini pegawai-pegawai BUMN atau ada apa? Pak Erick Thohir ya, jadi performance belum bagus tapi udah kena mental, mungkin belum mateng kali yang direkrut sebagai pegawai BUMN atau ada masalah lain. Tapi apapun masalahnya, menurut saya sangat tidak wajar kalau dikasih libur 3 hari dalam seminggu. Sangat tidak wajar. Dan itu nanti akan menjadi benchmark atau barometer buat perusahaan-perusahaan lainnya, entah di institusi pemerintah ataupun non-pemerintah. Sangat tidak, contoh yang tidak baik. Terima kasih. Ya, saya juga sependapat sih ya. Artinya kalau 3 hari itu kan jangan menjadi titik acuan yang baik ya buat perusahaan-perusahaan lain gitu loh. Karena itu kan BUMN di pemerintahan, di mana itu haknya terserah selama pelayanan publik baik dan kinerja BUMN sendiri baik diterima publik, itu tidak masalah buat orientasi mereka. Tapi kalau berafiliasi keluar untuk pengejauhan tangan keluar, saya kira kurang tepat ini. Nanti perusahaan-perusahaan swasta lain pun akan mendapatkan penggiringan opini sehingga karyawan-karyawan dari perusahaan lain itu ingin mengikuti pola-pola seperti itu. Nah, ini kurang baik nih, kinerjanya nggak optimal, sementara gaji juga tidak dipotong ya.
Ini kan buat pimpinan perusahaan ataupun CEO-nya dan manajer-manajer ini juga akan kelimpungan gitu loh. Jadi saya kira ini tidak baik ya, malah menimbulkan presiden yang kurang baik keluarnya gitu loh. Kalau di dalam internalnya sendiri ya silakan, selama Pak Erick Thohir itu menganggap satu tindakan penghalang masalah tekanan psikis atau mental dari orang-orang di dalam itu, ya mungkin harus dibenahi ya serah, tapi selama tidak mengganggu keluar itu saya kira tidak menjadi masalah. Kalau yang menjadi masalah mengganggu keluar, kinerja perusahaan-perusahaan lain akan terganggu, terusik gitu loh dengan adanya hal-hal seperti ini. Ya saya kira demikian. Kalau BUMN, perusahaan BUMN itu bukan uang kas negara atau uang pajak rakyat salah satunya sumbernya, karena itu dari uang perusahaan. Ingat, BUMN itu perusahaan badan usaha milik negara. Modal awalnya tuh diriin perusahaan kayak dulu Pertamina dan lain-lain itu, ada BUMN lain, itu dari uang kas negara itu, walaupun mengakuisisi dari Belanda, penjajah Belanda, dan itu disuntik modalnya itu pakai uang kas negara juga, uang APBN. Jadi salah satu uang pajak rakyat. Jadi bukan uang pribadi perusahaan, bukan. Karena badan usaha milik negara tuh usahanya milik negara. Dan ini kalau libur 3 hari baru wacana dari Pak Erick Thohir. Dan ini memang banyak pro kontra. Yang kontra ya mungkin kalau bisa, kalau digaji pakai uang rakyat itu ya harusnya kerjanya giat. Jangan sampai kurang 3 hari dan lain sebagainya. Karena ini digaji sekali lagi pakai uang rakyat, bukan pakai uang pribadi pengusaha, bukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya kurang setuju dengan wacana untuk libur 3 hari. Nah, sebetulnya pegawai-pegawai itu stres, gangguan mental, itu bukan karena kurang libur, tapi beban kerjanya yang berlebihan. Jadi misalnya beban sekarang ini 10, kemudian banyak gangguan mental. Kalau libur 3 hari, apakah beban 10 itu sama atau berkurang? Saya yakin sama. Ya, karena apa? Ya sudah, kamu libur 3 hari di rumah, tapi karena bebannya sama, di rumah pun juga harus mengerjakan pekerjaan itu. Ya, sama juga. Jadi misalnya nih, solusi mungkin ya untuk lembur maksimum mungkin sampai jam 6. Setelah itu harus pulang, nggak boleh lembur. Jadi dia punya waktu untuk istirahat sebentar, kemudian dia mengerjakan lagi pekerjaan. Nah, itu salah satu solusi. Yang kedua mungkin sebulan sekali misalnya ya, divisi per divisi ada outing, jalan-jalan. Untuk apa? Untuk refreshing ya. Jadi kalau memang bebannya sama, tapi dia ada dia bisa melampiaskan dengan hal-hal yang lain untuk berlibur dan healing dan sebagainya, mungkin stres atau beban mental itu sedikit berkurang ya. Karena gini juga hal yang lain, kalau libur itu 3 hari, contoh misalnya bank ya, banyak sekali nih pengusaha-pengusaha swasta yang berurusan dengan bank-bank milik negara BUMN. Nah, nanti bagaimana? Ya, kalau misalnya nih katakan Senin libur atau Jumat libur, atau misalnya diambil hari Rabu libur, lalu yang punya urusan dengan BUMN bagaimana? Ya, hal-hal itu nanti harus dibicarakan. Akhirnya nanti seluruh karyawan satu negara nanti minta liburnya juga 3 hari. Ya, nah itu dampaknya apa? Produktivitas. Ya, karena kita semua tahu bahwa produktivitas di negara 62 ini lemah, rendah, dan seterusnya. Ya, jadi minta tolong benar-benar dipikirkan kembali, karena Indonesia bukan negara-negara seperti di Eropa, di Jepang atau di Cina yang punya etos kerja yang bagus, produktivitas yang tinggi. Enggak, maksudnya kalau memang takut itu apa yang kata stres, masa sekarang bisa ditiru. Ibu rumah tangga stres, biaya pada gede, entah guru stres, gajinya kecil, murid stres, pelajaran banyak, bisa ditiru. Jadi semuanya tuh ada stres macam-macam. Artinya kayak begitu. Jadi kan ya kalau dikurang-kurangin kerja itu, gaji dikurangin apa enggak ya?
Ya udah ya. Makan bubur di pinggir kali. Cakep. Hari libur seminggu 3 kali. Mungkin Bung Beni, itu motonya Pak Jokowi sudah diganti. Kalau dulu kan motonya kerja. Nah. Sekarang libur. Atau mungkin karena banyak katanya anak muda mentalnya terganggu, cukup dijogetin saja. Dijogetin, gemoy gitu. Masa ada libur seminggu 3 hari itu hebat banget itu. Ya. Jadi kalau yang bermasalah, mentalnya bermasalah tuh harus di training dong, harus di refreshing supaya nggak bermasalah. Ya. Atau kalau memang nggak mau kerja ya serahkan ke swasta aja deh. Swasta nih kerja setengah mati, untungnya kecil berat. Ini BUMN tinggal duduk santai kok, bermasalah nih bagaimana? Ya. Ya, jadi sampaikan ke Pak Erick Thohir, Bung Beni. Itu yang nggak sanggup, kerjaannya serahkan ke swasta aja. Kita siap menampung. Ya, saya pikir terima kasih dan selamat ya buat Pak Erick Thohir atas gagasan 3 hari. Saya sih bukan pegawai BUMN, tetapi ini patut untuk diacungin jempol karena ini menunjukkan kita sudah seperti negara-negara di Skandinavia, negara-negara Nordik ya, Norway, Sweden, Finland gitu, Jerman. Jadi memang, tetapi memang harus dipahami oleh masyarakat. Pak Erick Thohir ini kan juga datang dari pengusaha dan beliau ini melakukan program di BUMN. Skala BUMN itu bisnisnya udah ratusan miliar atau triliunan. Jadi kalau buat pengusaha yang memang masih jualan spare part mobil gitu ya, atau punya ruko 1-2 ruko jual warung kopi, ya Anda kerja 7 hari 7 malam 24 jam nggak apa-apa. Yang Anda takutkan sebagai oknum pengusaha kecil dengan apa yang dilakukan BUMN ini adalah karyawannya takut talent war kan, orang nggak tertarik lagi kerja sama dia. Padahal sebenarnya kalau BUMN itu ukurannya memang tidak lagi zaman kolonial seperti dulu, orang kerja sampai terbungkuk-bungkuk baru dibilang rajin. Kalau misalnya dia kerja misalnya dalam ukuran Bank Mandiri, Bank BRI ya yang ratusan triliun, ya selama apa pekerjaannya, sales misalnya, selama dana lending yang dia dapat sekian, net interest margin kantor cabangnya sekian, non-performing loannya, selama parameter-parameter yang di set itu bertumbuh dengan baik, ya yang nggak ada masalah. Nggak mesti juga kayak toko yang jual spare part mobil sama bearing dinamo las itu yang harus kerja pagi siang malam untuk nunjukin ke muka ownernya bahwa saya kerja loh sampai bungkuk-bungkuk loh ini wajahnya. Jadi buat perusahaan Anda yang mampu, ikutilah langkah BUMN ini. Tapi kalau memang yang masih susah bayar token listrik, ya nggak usah iri hati dengan apa yang dilakukan Pak Erick Thohir. Jadi saran saya memang buat swasta-swasta yang nggak mampu, ya nggak usah dijalankan kayak Pak Erick Thohir. Orang Anda bayar gaji THR karyawan aja cengap-cengap, boro-boro mau libur 3 hari. Terima kasih. Nah ini Erick Thohir ini kelihatannya saya kira ini nggak sungguh-sungguh apa yang ada di pikiran dia seperti yang kita khawatirkan. Mungkin beliau melihat dari sudut lain dan coba-coba tes the water lah ya. Ya kan, mungkin juga beliau mencoba melihat sudut ekonomi karena untuk mendrive BUMN libur, kemudian coba mendrive ekonomi seperti sekarang kan hari ini cuti bersama. Ya kan, karena sepanjang tahun ini memang kita lihat sulit sekali menggerakkan ekonomi dari sektor investasi direct ya gitu ya. FID itu sulit. Ya itu yang harus ditingkatkan itu adalah konsumsi di masyarakat. Nah, konsumsi di masyarakat itu salah satu kan efek yang kita rasa cukup baik itu adalah efek kalau ada libur semuanya keluar untuk spending money. Ya mungkin ini salah satu pemikiran beliau ya, tapi ya gue tetap bingung sih kalau BUMN 3 hari. Ya kan, 3 hari itu kan artinya mungkin Jumat udah mulai libur, dan kalau mereka bisa di-drive untuk menggunakan uang supaya mereka spending money itu ya saya kira juga nggak gampang. Kalau kita lihat sekarang begitu banyak hari libur atau cuti bersama, mulai menahan orang untuk menggunakan uang karena uang nggak begitu banyak ya terus bisa digunakan.
kira lebih baik ya pemerintah fokus untuk mendapat uang dari korupsi. Itu lebih penting daripada begini ya. Jadi menurut saya supaya kita nggak bingung sama Erick Thohir, ya udah nggak apa-apa, ini tanggapan kita. Kalau sekedar hanya untuk BUMN-nya yang sakit mental, saya kira nggak cocok lah. Iya. Jadi sebenarnya program ini sudah dilakukan di beberapa negara maju. Kanada, Amerika Serikat, Selandia Baru, Jepang, Spanyol, bahkan Island itu udah tahun 2015 mulai. Spain, Wales, Scott, ya, UK, Portugal, Belgium, Jerman. Nah, sebenarnya yang mereka lakukan itu adalah factory ya, jadi perusahaan gede gitu ya. Kalau misalnya Pak Erick Thohir usul itu mungkin reasonable karena bukankah BUMN itu keuangannya mandiri, bukan dibayar dari pajak kita ya. Jadi BUMN itu adalah perusahaan, bukan PNS. Kalau PNS saya nggak setuju karena dibayar oleh pajak kita, dan PNS prestasinya parah banget. Kalau BUMN terutama di level atas, board direction, CEO, kayak gitu-gitu, itu memang mereka kerjanya keras banget gitu ya. Kalau enggak bakal bisa buat profit gitu ya. Nah, itu memang mereka capek dan 24 hours, Jadi mereka itu nggak ada berhentinya. Itu saya tahu banget, gitu ya. Karena kalau CEO sudah di level BUMN yang kayak BRI lah, kayak Pertamina lah, kayak gitu-gitu tuh nggak lucu, gitu ya. Maksudnya berat, memang berat, gitu ya. Dan kalau di Jerman itu sebenarnya baru aja diawali tahun yang lalu, tapi itu dikarenakan kekurangan tenaga kerja. Jadi dikurangi. Lagi pula mungkin juga sekaligus menyelam minum air, di mana kan keadaan ekonomi Jerman itu kan yang lalu factory-nya kan guncang gara-gara perang Ukraine sama Rusia. Rusia. Nah, kayak gitu. Jadi mereka ini sebenarnya sih alasannya macam-macam gitu ya. Ada yang kayak Island itu sih sebenarnya cuma negara kecil gitu loh. Jadi ya mungkin karena aktivitinya itu nggak terlalu banyak kayak gitu-gitu gitu ya. Jadi sebenarnya sih macam-macam sih alasannya, dan kebanyakan yang lain-lain itu selain Island ya, yang saya tahu itu tahun 2015 sudah mulai, tapi selain Island itu mulainya itu baru sejak COVID itu gitu loh. Jadi sebenarnya mereka itu mendevelop ide ini akibat, jadi ada sebab, ada akibat gitu loh. Jadi kita nggak usah nyinyir dulu karena Pak Erick Thohir itu bukanlah the stupid people gitu ya. Dia bisa negosiasi sampai yang namanya FIFA aja sekarang kan dicengkeram di tangannya si Pak Erick Thohir ya. Jadi kalau enggak kan dari dulu kita itu nggak pernah bisa pegang FIFA, walaupun dia juga pernah punya klub football kayak gitu. Iya. Jadi saya kira kita nggak usah nyinyir dulu deh. Saya akan nyinyir kalau itu PNS. Kalau untuk PNS dia kurang setuju ibu itu beliau. Kalau BUMN nggak apa-apa. Ya beneran juga sih ada, tapi nggak seluruhnya. Seumpamanya gini, seperti beliau bilang tadi, sejenis CEO memang udah bekerja keras, cuman kan memang sesuai dengan rewardnya yang dia terima para CEO atau direkturnya. Cuman tadi ya Bank BUMN, Mandiri, BRI gitu. Kalau kita lihat jam kerjanya kan lumayan juga. Seperti umpamanya kalau jam istirahat ini Bang Beni,
Padahal kadang-kadang orang mau ngurus bank itu kan di jam istirahat bagi orang-orang karyawan nih di jam 12 gitu ya, jam istirahat. Padahal mereka kan istirahat, pintunya udah ditutup sama security, nggak boleh masuk di jam istirahat. Ini jujur-jujur aja ya, karena istri saya pegawai BUMN ya, saya senang-senang aja ya dengan info begini gitu kan. Jadi istri saya cukup kerja 4 hari gitu ya, yang 1 harinya di rumah sendiri, yang 2 hari sama saya gitu. Jadi waktu bersama di rumah lebih banyak sama keluarga gitu ya, saya senang. Cuma kita juga perlu lihat ya, apakah isu ini akan mengganggu perekonomian kita enggak gitu. Karena kan BUMN juga megang sektor yang fundamental, misalnya bank, perbankan, kemudian listrik, kemudian Pertamina segala macam gitu ya. Itu ganggu nggak? Apakah semua karyawan atau hanya back office saja orang tertentu? Kalau yang frontliner enggak. Kalau misalnya yang frontliner iya, misalnya jadi bank hanya beroperasional 4 hari gitu kan, kasihan pedagang yang belum terlalu digital gitu ya, jadi terhambat. Harusnya setoran uang di hari Jumat jadi nggak bisa ke pending hari Senin gitu kan, akan mengganggu perekonomian gitu, misal satu contoh. Jadi mungkin perlu perlu dievaluasi lagi kebijakannya, dipelajari apakah ini akan mengganggu produktivitas dari masing-masing karyawan dan juga dari perusahaan tersebut, karena BUMN nggak main-main, dia pegang sektor yang fundamental di negara kita kan, belum dipegang oleh swasta gitu. Jadi perlu diperhatikan lagi kalau kita mau ngelihat secara holistik gitu. Dan mungkin mereka jam kerjanya misalnya jadi 4 hari tapi Sabtu Minggu jadi masuk gitu, atau jam 12 jadi masuk, jadi bisa mengakomodir orang-orang yang butuh dan baru bisa di jam istirahat, itu mungkin bisa lah jadi pertimbangan segala macam. Yang penting kebijakan ini nggak hanya mikirin mental health karyawan semata, tapi ya untuk kita punya perekonomian gitu sih pada saya. Baik. Thank you. Ya, menurut saya sih bisa diikutin lah perusahaan-perusahaan besar kayak Google gitu kan. Mereka bisa bikin lapangan basket, atau mereka ada tempat meditasi, ada banyak lah, ada disediakan waktu juga untuk tidur gitu loh. Memang mungkin kalau beberapa pekerjaan kayak programming atau apa kan mungkin itu sangat stres ya, tapi maksud saya nggak perlu sampai libur lah. Itu kan mereka kan bukannya semuanya seperti itu gitu loh, jadi nggak bisa semuanya diliburin aja, ntar yang kerja siapa gitu kan. Oke, makasih. Ya memang idenya Pak Erick Thohir itu ya ciri khas pejabat kita itu, kalau ada problem dia selalu cari cara yang paling gampang, shortcut, tanpa berpikir kreatif ataupun usaha yang lebih keras. Itu aja. Saya setuju dengan pendapat sebelumnya, kalau memang data itu benar, anak muda problem mental karena kerja stres, ya disediain lah di kantornya tempat meditasi, tempat berenang, tempat pustakaan, sudah dia bisa relax. Itu yang benar, bukan diliburkan. Masih. Wah, saya baru dengar ini cacat mental anak muda sekarang. Apa karena semangat hidupnya yang berkurang, atau memang faktor psikologis dari lingkungan keluarganya sendiri banyak terganggu karena corona, ketinggalan dari keluarga, kehilangan, atau banyak macam segala macamnya ya Bu. Saya baru tahu itu Bu. Tapi kalau menurut saya libur 3 hari dalam sistem ketenaga kerjaan itu nggak ada dalam kamus Bu. Setahu saya paling bagusnya itu libur paling 2 hari, Sabtu Minggu itu udah paling bagus, karena mobilitas zaman sekarang kan, apalagi di luar negeri, time as money itu berlaku sama pekerjaan itu sendiri Bu. Jadi freelance aja pun sebagai pekerjaan, tinggal bagaimana memanage Menteri Erick Thohir itu sistem cara kerjanya dia itu sendiri, paling begitu Bu. Begini, manusia hidup di dunia kan macam-macam kan, cara hidupnya ada hidupnya macam-macam. Bangsa kita kan bangsa teryakin ini kan religius. Terus saya pernah ingat deh tahun 80-an ada seorang tokoh agama di Istiqlal. Orang saya masih ada, kurus-kurus pakai kacamata. Di Indonesia tuh nggak usah pusing. Bangsa mereka kaya
yang penting kita sering sholat katanya. Nggak mungkin Tuhan nggak kasih kita ada rezeki. Kalau tahun 80-an sekarang masih ada orang nggak tahu imam kayak ustaz kayak apa, ada soal agama gitu ya. Juga ada orang hidup kan seperti jadi biksu, sama jadi pendeta, jadi macam-macam manusia. Itu pendapat dia. Saya nggak tahu dia salah atau benar. Saya udah bilang. Itulah komentar saya. Terima kasih Anita. Ini bagus juga ya, ngaku ya, gangguan mental, gangguan jiwa, petinggi negara, ini pegawai ASN ya. Usul ya, coba diusulkan, nggak tahu radionya efektif nggak ya. Libur jangan cuma Sabtu Minggu aja Bu, Senin juga hari Senin akhir Monday kan ya. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Nah Bu ya, jadi lama-lama kita nggak usah kerja lagi, kita santai. Yang penting uang banyak, itu prinsip manusia purba benar. Makasih. Begini aja Bu, kalau pikiran saya ya, kalau memang pegawai kebanyakan, pegawainya dikurangin. Jadi bukan hari kerjanya dikurangin, jadi kerjanya mereka yang udah dikurangin lebih efisien. Seperti biasa, gaji jadi nggak kebanyakan keluarin lagi. Jadi jangan alasannya mental gitu. Mungkin kebanyakan pegawai gitu, kengangguran. Jadi kengangguran kan dipecatin aja berapa orang itu kan jadi apa ya, artinya sisanya sedikit, kerjanya kan lebih efisien. Harinya masa dikendorin. Ini udah rakyat miskin tambah pusing. Yang sakit mental takutnya tuh, yang mental keganggu takutnya rakyat nih. Itu lambung terus tuh barang-barang. Ya udah gitu aja. Libur 2-3 hari, wah bagus. Libur seminggu lebih bagus Bu. Jadi kerja lagi, tinggal bagi-bagi bansos saja. Libur seminggu, semua menteri juga libur seminggu aja, presiden juga libur seminggu. Bagus, terima kasih. Orang sakit jiwa itu atau sakit mental itu karena ekonomi, biasanya ekonomi Bu ya. Misalnya kayak sekarang nih, misalnya gaji kita swasta ya, itu kan kalau banyak libur panjang itu dipotong ya. Udah gitu, udah dipotong, udah gitu sembako mahal, apa-apa mahal. Itu bisa bikin stres tuh Bu, bisa ke gangguan mental kalau yang nggak kuat ya. Udah gitu dinaikin gaji juga susah lagi kan, perusahaan banyak yang ekonominya lagi sulit ya. Kalau pegawai negeri ya, termasuk BUMN yang saya tahu kan nggak ngalamin kayak kita swasta ya. Kalau libur panjang juga atau libur bersama nggak ada potongan gaji. Udah gitu tiap tahun kan kata dinaikin. Udah gitu juga kerjanya santai. Jadi apa alasannya? Apa tuh katanya sakit mental, sakit jiwa? Itu saya bingung tuh ya. Itu yang nomor satu ya. Terus yang kedua Bu ya, kalau Indonesia mau maju, mau kayak Malaysia atau kayak Vietnam atau siapa aja deh yang udah mulai maju nih sekarang ya, jangan males-malesan Bu. Kalau saya lihat nih Pak Jokowi aneh ya, katanya programnya keja, tapi libur panjangnya, libur bersamanya makin banyak. Apalagi kalau sampai yang Pak Erick Thohir ini ditambah 3 hari libur itu lebih kacau lagi menurut saya ya. Indonesia makin lama jadi majunya Bu, bisa berantakan nanti negara ini kalau begitu terus. Itu aja Bu, makasih. Inilah mantap juga ini kita punya pembantu presiden ini aneh-aneh semua sekarang ini udah mau finish tapi bukan kerja dengan baik. Mereka menganalisa, memprediksi dengan kayak keahlian mereka masing-masing, kegangguan mental. Ya mungkin pusing kali Pak Erick Thohirnya ini, karena yang di BUMN ini pejabat-pejabatnya yang muda-muda yang ditunjuk-tunjuk, dia mau pilih sendiri juga bingung, nggak bisa satu itu. Kedua mungkin ya gimana ya, karena semuanya itu Bapak punya pegangan ya, dia juga nggak bisa ngapa-ngapain juga. Iya kan? Jadi kata kuncinya cuman memang enak ini perusahaan negara ini, jadi mereka siapa saja mengambil keputusan enak nyaman, karena itu uang rakyat bukan uang hasil jerih payah mereka. Mereka menikmati uang rakyat dengan pesta pora tanpa dipotong sedikit pun. Jadi semau-maunya saja dengan keputusan mereka. Saya punya kuasa, saya punya wewenang, siapa yang berani membantah saya? Ya kan? Kalau mereka yang muda-muda ini mereka bekerja di swasta, wah yang kayak gitu nggak kepake. Katanya yang muda-muda ini yang bagus, bagaimana mau memimpin negara, memimpin perusahaan negara. Rusak loh negara ini kalau gini caranya.
pada kesehatan mental anak muda kita ini ke depan ini. Bukan Indonesia emas lagi. Makanya saya bilang lagi, Indonesia emas yang mana? Kita mau ke depan Indonesia emas yang mana? Kita sekarang melihatnya saja nggak ada itu emas. Udah dibawa keluar semua emasnya itu. Banyak dibodohin terus kita ini karena gangguan mental tadi, kata Bapak Erick Thohir itu yang Menteri BUMN katanya, saya nggak tahu lah itu. Jadi kembali lagi, kasihan ini rakyat ini membayar pajak, apalagi tahun depan pajaknya dinaikin lagi. Mereka senang-senang, gaji nggak dipotong, tidak susah mereka, hidup nyaman, inflasi nggak ngerasakan mereka. Kita rakyat jelata ini masih tetap susah, masih tetap membayar mereka, menikmati dan menanggung biaya pakaian mereka juga. Sampai detik ini kita lihat baru DPRD pada ribut-ribut masa pakaiannya itu, masalah PIN saja harus begini harus begitu. Rakyat jelata ini hanya menonton dan melihat mereka. Memang enak ini perusahaan negara dikelola mereka ini, nggak merasakan susahnya rakyat ini. Begitu saja, makasih Tommy. Kalau kita ingat waktu awal ini kan Presiden Jokowi selalu menggembar-gemborkan revolusi mental, betul nggak? Iya. Nah sekarang tiba-tiba salah satu menterinya bukan revolusi, ini jadi apa namanya ya, kemunduran dong. Apalagi yang kita tahu nih, kenapa Pak Jokowi itu sekarang begitu menggebu-gebu untuk yang itu 2004 Indonesia emas, menggunakan mengoptimalkan keunggulan demografi kita. Tapi kalau sekarang jam kerjanya dikurangi, ya kapan kejarnya, kapan nyampe-nya? Kita udah banyak ketinggalan sama negara lain, sama negara tetangga kita deh udah banyak yang ketinggalan. Ya, jadi udah nggak usah mimpi-mimpi kerja dikurangin, justru harusnya kerja ditambah. Soal kesehatan mental, justru keputusan ini saya pikir yang kesehatan mentalnya salah ambil keputusan ini gitu. Begitu aja Bu keputusan opini saya. Terima kasih. Hari perhatian dari Pak Prabowo karena Presiden baru kan lagi mau seleksi menteri, jadi ini cuma cari perhatian aja, maka keluar ide-ide yang aneh. Dan yang kedua, Pak Erick itu apa tidak tahu bahwa kalau jadi pegawai negeri itu hidup bagaikan sultan, gaji gede, kerja santai. Yang mereka sakit jiwa, sakit mental itu kalau mau jadi melamar jadi pegawai BUMN, susahnya minta ampun. Mungkin harus ikut kiri kanan, sogok sana sini. Terima kasih. Ya kalau menurut saya sih ya, ada kemajuan lah ya. Ya karena di 7 hari itu ingin diliburkan 3 hari libur. Terus liburnya ininya katanya kena penyakit mental. Saya mau nanya, penyakit mentalnya kenapa? Kan gaji udah besar, kerja udah santai. Seminggu libur udah 2 hari, masih kurang tambah 1 hari. Ya sekalian aja 5 hari seminggu liburnya gitu loh. Tolonglah ini Republiknya jangan bikin masalah begini, jadinya sama mundur gitu. Saya ini nanggapinya lucu-lucuan aja ya pagi-pagi. Jadi kalau menurut saya daripada 3 hari itu libur tambah cacat mental, kesehatan mentalnya kan kemudian kalau Sabtu, Minggu, Senin umpamanya libur, Jumat, Sabtu, Minggu kan mereka terus kemudian belanja ke Singapura, dia pergi ke Bandung, dia pergi ke Bogor, kan tambah panjang dari persoalannya kan itu. Ya kalau menurut saya yang 1 hari itu digunakan saja untuk belajar mental, jadi nggak usah kerja tapi masuk kantor tapi training gitu loh, atau macam pembelajaran, diberikan refreshment atau macam leadership kepemimpinan atau apa aja, jadi ada training di kantor gitu, jadi lebih kepada edukasi gitu, jadi daripada 3 hari kan lama itu, lumayan itu bisa ke Bandung, bisa ke Bogor, Jogja dan sebagainya, itu jadi malah tambah stres sih ya bisa, dan menjadi tidak efektif justru pekerjaannya. Saya pikir begitu. Ini saya dengar kok jadi tertawa terbahak-bahak. Seminggu libur 3 hari ya, kok enak banget gitu. Programnya Pak Jokowi kan kerja, bukan libur kan itu. Nah kalau emang dia stres di BUMN ya udah berhenti, serahkan ke swasta deh. Orang swasta banyak sanggup nanganin itu.
Jadi aneh aja kalau seminggu libur 3 kali. Jangan BUMN kan juga untuk melayani masyarakat juga. Ya, saya pikir tentu Pak Erick Thohir orang yang cukup bijaksana ya. Beliau juga pengusaha yang udah kakap dari mudanya kan, dari keluarga Thohir. Perusahaan-perusahaan yang mereka miliki juga cukup besar. Oleh karena itu, kita harus mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir ini. Dan jika bisa memang kalau dikatakan BUMN hampir ada 120 perusahaan di Indonesia ini bisa mengajukan dengan syarat tertentu itu ya, lebih dari 40 jam dan seterusnya itu sudah jalan, maka swasta juga bisa melakukan hal yang sama. Nah, dengan begitu bukan hanya kesehatan mental yang terjaga, tetapi juga akan menggerakkan sektor-sektor ekonomi kreatif. Karena tadi yang seperti Pak Erick Thohir bilang, kesehatan mental itu perlu balance, dan itu akan menggerakkan ekonomi kreatif, karena orang akan pergi nonton film atau jalan-jalan atau sekedar berkumpul keluarga di taman atau di lapangan gitu, nonton bola dan seterusnya. Jadi ini hal yang bagus, mudah-mudahan bisa segera dijalankan dalam bulan ini di BUMN dan diikuti oleh pihak swasta yang mampu. Tapi kalau perusahaan yang masih tengah-tengah, keuangannya belum ada, owner pemiliknya masih banyak entertain pemerintah, oknum pemerintah daripada meningkatkan digitalisasi, ya nggak usah ngikut-ngikut 4 hari. Kalau perlu 7 hari 7 malam kerja aja gitu. Terima kasih. Iya, yang Bapak yang tadi ya katanya bilang 40 jam ya, kayak Senin sampai Rabu kerja atau Senin sampai Kamis lah kerja, asalkan produktivitas anak mudanya ya lancar. Tapi isu kesehatan mental juga ya, kalau terlalu banyak capek ya. Pak Erick Thohir ada benarnya juga sih, 3 hari Jumat Sabtu Minggu dipakai untuk santai, relax, healing, me time untuk anak-anak muda. Tapi saya ada riset juga ya, kesehatan mental agak buruk yang rata-rata 70%. Si Pak Erick Thohir juga mengatakan 3 hari libur tidak dipakai para pegawainya untuk malas-malasan juga. Harus ada opsi bekerja 4 hari 1 minggu adalah alternatif pola kerja yang bisa diambil oleh pegawai dalam periode 1 bulan 2 kali lah. Misalkan ya antara minggu kedua dan minggu keempat 2 kali lah. Tapi saya pikir juga ini si Pak Erick Thohir ngikutin Jerman juga kali ya dalam menerapkan opsi ini. Bagus juga sih untuk anak-anak muda ya, kesehatan mentalnya turun, kesehatan mentalnya ya nggak terlalu banyak sakit apa gitu, bisa santai, relax, healing, me time, itu aja sih. Menurut saya ya mungkin ya kenapa ini harus dicari penyebabnya, sakit mentalnya kenapa gitu loh. Yang saya tahu ini emang ada generasi kaum rebahan. Jadi mereka tahu nih, mereka ntar kalau kerja di sini nih karirnya udah jelas. Jadi nggak bakal bisa jadi seperti yang di sosial media yang bisa pamer ini, pamer itu gitu loh. Jadi mereka tahu lah. Jadi mereka nggak ada motivasi dan mereka jadi merasa stres gitu loh, beban, karena udah tahu ntar kedepannya bakal begini-begini aja gitu loh. Nah, kalau cuma ingin membikin liburnya ini biar dia orang stresnya berkurang, saya rasa nggak bagus ya. Kalau mau dibikin jalur karirnya atau pengembangan mereka itu lebih bagus gitu daripada bikin libur. Itu cuma kayak memperingan luka aja sih kalau menurut saya. Oke, makasih. Kalau menurut saya ini agak membingungkan juga ya. Kalau ditambahin hari liburnya, apa income-nya tetap atau dikurangin juga? Nah ini yang jadi dilema ya. Kalau memang income-nya tetap tapi liburnya ditambahin ya mungkin ya bisa aja itu mengurangi stres ya. Cuman kalau dipikir-pikir lagi, apa iya hanya pegawai BUMN yang paling stres gitu di antara yang lain? Jadi kalau dibilang BUMN itu stres ya apa di tempat lain ya, misalkan di swasta ya tekanannya nggak berat ya. Apalagi kan BUMN itu orang berlomba-lomba ya, namanya pegawainya itu kan statusnya ASN. Sampai ada yang rela mengeluarkan uang untuk masuk atau diterima sebagai ASN di awalnya.
Artinya apa ya, orang pada rebutan. Kalau memang dianggap stres ya nggak kuat, banyak gitu yang mau gantiin. Atau income yang bilang stres itu tekanannya terlalu besar di BUMN, ya coba aja dia ke tempat lain dulu, misalkan ke perusahaan swasta yang anggapannya mungkin tekanannya lebih kecil. Jadi ini yang agak aneh sih menurut saya, kalau dikasih libur sedangkan income-nya dikurangi, itu kan mereka stres juga kalau income-nya berkurang ya kan. Tapi kalau misalkan income-nya tetap tapi ditambahin liburnya, ya nanti produktivitasnya jadi tambah mengecil lagi. Kan kemarin aja udah ada survei bahwa produktivitas pekerja di negara ini lebih kecil daripada negara-negara lain, ya negara tetangga apalagi. Jadi saya minta Pak Erik pikir-pikir dulu aja deh. Kayaknya negara yang udah maju pun saya belum tahu ada yang ngasih libur sampai seminggu 3 hari ya. Dari saya itu aja, terima kasih. Yang di libur panjang itu di lahan basah. Jadi mentalnya jadi benar, ya kan? Kalau di lahan yang kering, itu nggak bisa libur. Yang lahan basah diliburin aja, sebulan masuk 2 hari. Oke. Ibu, waduh, ini guyon sedapat kelakarnya Pak Erick Thohir ini. Harusnya ya kalau merekrut ya dicari yang waras kan gitu. Gimana tesnya, yang mentalnya sehat. Jangan orang nggak sehat mental nanti 3 hari izin lagi, lama-lama nggak kerja lah kan. Jadi harus cari pegawai BUMN yang waras, yang sehat mentalnya. Kalau nggak sehat ya dirumahkan gitu loh, di PHK atau gimana. Cari lagi orang yang sehat, masih banyak yang sehat kok diliburkan gimana toh. Ya menurut saya begitu ya, cari SDM yang bagus, jangan dia nggak sehat gitu loh, yang mentalnya nggak sehat ya minta tolong begitu. Kalau nggak gitu gimana bisa maju Indonesia? Nanti libur semua dan semua orang jadi pegawai BUMN, ngelamar semua jadi karena banyak liburnya, alasannya nggak sehat mentalnya ya. Ya tolong dibetulkan lagi lah. Oke. Kita juga orang pintar ya, mohon maaf, makasih. Gimana kalau dibalik aja Mbak, kerjanya 2 hari, libur 5 hari Mbak. Iya. Nanti yang siaran siapa ya kalau penyiar ikut begitu ya? Jadi BUMN keren dah. 5 hari libur, 2 hari kerja. Sehat banget itu mentalnya Mbak. Ya negara bangkrut gak apa-apa. Yang penting mentalnya sehat ya Bu. Yang penting mentalnya sehat. Emang negara ini lagi aneh Mbak. Solusinya aneh-aneh aja. Makasih. Kalau menurut saya biasanya logikanya kalau mentalnya nggak sehat itu berarti hormon spiritualnya juga tidak sehat. Anjuran saya sih bermeditasi saja Mbak Nena. Terima kasih. Kalau menurut saya agak cukup aneh kalau umpamanya itu datang dari seorang bisnismen ya yang mengerti mengenai produktivitas ya, manage time management ya kan dan lain-lain gitu. Ya agak aneh gitu kalau umpamanya akhirnya produktivitasnya mesti diturunin demi sesuatu yang demi hal yang sifatnya adalah kesehatan mental gitu aja ya kan. Ya menurut saya coba dipikirkan lagi lah gitu Pak Erick Thohir ya kan, apa udah benar gitu konsepnya gitu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah menyampaikan opini Anda dalam Businessman Opinion Nena Media.